data penempatan bisa dilaporkan karena tanda daftar itu sesuai Permen 39 2016 Bapak Ibu ya, itu ada kewajiban untuk melaporkan data penempatan. Dan tanda daftar itu berlaku selama Bapak Ibu melakukan penempatan alumninya. Jadi walaupun nggak ada penempatan tetap dilaporkan ya Bapak Ibu. Pokoknya 1 bulan ini, penempatannya 1, tetap dilaporkan. Kalau saya sih mengambil langkahnya, kalau kita laporan itu rutin setiap bulan itu kan akan menjadi habit dan kebiasaan ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita laporannya per 6 bulan, 1 tahun, jadi kadang-kadang itu tidak bisa memotret bagaimana penempatan SMK, ya kan? Kalau kita lihat sih bahwa Bapak Ibu sering kan kita tahu ada tagline bahwa SMK menyumbang pengangguran. Nah, itu Bapak Ibu setuju nggak sih dengan itu? Saya juga tidak setuju Bapak Ibu, karena itu dari data Bapak Ibu, supporting data Bapak Ibu yang laporkan itu menjadi data bagi BPS dan kami dalam memotret penempatan alumni sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau melihat ada tagline mungkin di di TV, mungkin di media sosial, kalau pengangguran di SMK pengangguran didominasi oleh SMK itu tidak terjadi di Jawa Tengah ya. Jadi kita mungkin sudah berupaya lah dari semua stakeholder dan Dinas Tenaga Kerja bahwa untuk penempatan alumni SMK di Jawa Tengah masih cukup tinggi dibanding provinsi lain. Karena kalau kita lihat lagi-lagi upah ya Bapak Ibu. Para Gen-Z, nah ini tantangan kita menghadapi para Gen-Z ini agak tricky ya, karena mereka dibanding dengan generasi sebelumnya punya spesifikasi karakteristik yang mau nggak mau kita harus belajar memahami mereka, meng-create mereka, men-trigger mereka. Gimana mereka tuh, kalau tadi disampaikan Mas Aji pada saat opening tadi ya, itu eh, ada info locker mungkin juga pada tertarik, tapi pas wawancara atau pas pada saat mereka tes psikologi mungkin, nah psikotes khususnya itu mereka terkendala. Bahkan kemarin kami berdua juga ditugaskan melakukan pembinaan di Kendal. Di Kendal itu loker banyak Bapak Ibu, karena di sana ada yang namanya kawasan ekonomi industri khusus Kendal. Jadi begitu banyak info loker, tapi dari lulusan alumni SMK yang di sana itu animonya pada saat mengikuti mengapply loker itu banyak, tapi pada saat dipanggil ada saja alasannya. Jadi terkendala mental block ya. Nanti mungkin sharing terkait soft skill dan mental block itu ke materi berikutnya. Lalu langsung aja ke dasar hukum bursa kerja. Kalau yang terkait rambu-rambu bursa kerja khusus ini, Bapak Ibu mungkin udah karena udah membentuk BKK, jadi udah tahu di Undang-Undang 13, lalu ada Undang-Undang 20 mungkin terkait Bapak Ibu kan karena berasal dari Kementerian Pendidikan ya. Lalu juga aturan terkait kelembagaan ini tertuang pada Permenaker 39 tahun 2016. Jadi kalau terkait rambu-rambu ketenaga kerjaan BKK, Bapak Ibu pasti sudah banyak ini ya. Saya hanya refreshing aja. Lalu yang menjadi kenapa kita ada kolaborasi dan MOU dengan Kementerian Pendidikan itu adalah perjanjian kerjasama Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait bagaimana penyelenggaraan BKK itu. Ini yang tertuang di Undang-Undang 13, mungkin nanti Bapak Ibu refresh kembali ya. Mungkin saya langsung ke legalitas BKK. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sekalian sosialisasi juga, melakukan pembinaan juga bahwa lembaga penempatan tenaga kerja itu ada yang swasta dan pemerintah. Kalau kita berbicara terkait lembaga penempatan swasta, ada yang namanya LPTKS,
lalu LPPRT, Job Portal, dan P3MI. Mungkin yang Bapak familiar, Bapak Ibu familiar mungkin kalau LPTKS tahu nggak bentuk perusahaannya seperti apa? Pernah ber-MOU kah dengan LPTKS ini, Bapak Ibu, selain perusahaan pengguna? Yang familiar apa dari keempat lembaga penempatan swasta ini? Mungkin Bapak yang di depan bisa sharing yang familiar deh, Pak. Apa? Oh, boleh. Bapak deh, iya. Biar nggak ngantuk, saya nanti ke belakang. Saya nggak ngantuk. Iya, Terima kita kasih. interaktif aja. Dari keempat lembaga penempatan swasta tadi, menurut Bapak yang Bapak cukup tahu tuh dari 1 sampai 4 tuh yang mana? Yang sering Eh, kolaborasi, kerjasama mungkin? Oke. Kelihatannya yang familiar itu yang pertama Bu itu. Lembaga Oke, Penempatan Tenaga Kerja Swasta. oke. Kalau menurut Bapak LPTKS itu apa sih gitu? Saya nanti lebih suka Bapak Ibu semua kita lebih sharingnya interaktif ya. Nanti pada terakhir acara saya ada kasih gift lah gitu. Tapi jangan dinilai harganya ya Bapak Ibu itu kita karena ada apa namanya eh, eh, apa ya kayak take and give gitu loh maksudnya. Ya Pak boleh Oke. dijelasin biar nggak ngantuk, biar lebih interaktif. Ya, ini LPTKS itu kalau mungkin diperkenalkan dulu Pak, saya juga pengen kenal Bapak. Oke. Ya, Perkenalkan, nama saya Agus Suryanto J, dari BKK SMK HKT 2 Purwojok Lampok. oke. Ya, jadi ujung selatan Bu. Oh, Ujung barat. iya, iya. Oke Pak. Oke. Sepengetahuan saya nih, ya, sepaham saya, lembaga LPTKS itu adalah lembaga yang memfasilitasi pencari kerja untuk dihubungkan dengan perusahaan gitu. Oke. Jadi semacam lembaga independen ataupun swasta yang menyediakan atau memfasilitasi para pencari kerja untuk bisa disalurkan ke sana. Jadi misalnya semacam eh, LPK begitu atau konsultan, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin terima Atau kasih. sourcing. Yo, ya baik. Outsourcing ada. Bapak deh, saya kok Bapak kayak ngantuk kayak saya soalnya. Oke Pak, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama nama Adi Bu. Ya, ya Ya, Pak. dari SMK Pacapati Rakit. Silahkan. Terima kasih. Memang ngantuk Bu. Sama Ya, Pak. saya datang ke sini jam 8 Oh, sesuai dengan undangan. maaf ya Pak. Ya, ya. Jam 8. Berarti di sini tuh on time ya, Ya, sama saya biasa tepat waktu. oh, iya. Itu ya bagus. Ya, silakan Pak. Ya, yang terkait LP yang dari keempat itu yang Bapak tahu banget terus pengen di sharingkan mana lembaga apa? yang nomor 1 Bu, Oke, kalau yang sama biasa menurut Bapak, familiar. oh familiar. Iya. Kalau menurut Bapak LPTKS itu apa kan? Kalau Pak Agus tadi menyampaikan A, Bapak yang mana? Sepakat atau punya pendapat argumen lain? Sepakat karena kita sehati kok Bu. Cie. Pilih nomor. Sehati Oh, sejiwa. oke, iya. Jadi sama ya. Oke, Iya. Bapak Ibu, mungkin ada sedikit benernya, tapi Bapak tadi ada menyebutkan outsourcing. Jadi baik, LPTKS itu adalah lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang menempatkan tenaga kerja atau calon tenaga kerja itu di sektor formal. Jadi mereka LPTKS itu bentuknya kayak perusahaan yang izinnya, jadi semua izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta itu melalui OSS Bapak Ibu. Jadi melalui oss.go.id yang langsung
perizinannya itu kewenangannya ditarik ke BKPM. Jadi BKPM terintegrasi bersama KL-KL, ada kementerian yang terkait perizinan masing-masing di BKPM itu. Lalu kalau LPTKS itu benar Bapak tadi. Nanti kita kasih reward ya Bapak sama. Jadi itu LPTKS itu merupakan gabungan beberapa perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja yang mengendorse LPTKS itu. Jadi LPTKS itu bisa menempatkan tenaga kerja kalau dia punya yang namanya SPP Akad. SPP Akad itu adalah surat penempatan dan perekrutan untuk tenaga kerja yang mau ditempatkan di luar Jawa Tengah. Jadi kalau mau di Jakarta, perusahaan itu harus bikin itu. Tapi minimal untuk penerbitan SPP Akad yang diterbitkan oleh Kemenaker itu minimal untuk 10 orang minimal harus punya yang namanya SPP Akad itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah terjadi di Jawa Tengah, di Kota Semarang, jadi kerjasama untuk penempatan alumni itu nggak harus langsung ke perusahaan pengguna yang Bapak Ibu tadi harus melalui MOU enggak, tapi bisa melalui LPTKS ini. Ya, kalau di Semarang itu penempatannya LPTKS-nya bahkan ke perkebunan punya BUMN. Jadi kami di Jawa Tengah punya beberapa LPTKS yang izinnya udah terintegrasi di OSS dan di-endorse oleh beberapa perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja tapi melalui LPTKS. Jadi bukan outsourcing ya Bapak. Jadi kalau LPTKS ini pamannya TNI kerja sama Pak Agus punya LPTKS, saya kerja di perusahaan yang endorse dari Pak Agus. Nah, gaji saya yang gaji bukan dari Pak Agus, tapi saya dari perusahaan yang endorse ke Pak Agus. Tapi kalau outsourcing beda. Saya TNI digaji Pak Agus gitu ya, membedakannya di upahnya aja, pemberian upah. Lalu ada LPPRT. LPPRT ini juga lembaga penempatan tapi di sektor informal. Jadi kayak yang kalau Bapak Ibu tahu tuh kayak babysitter, nanny, caregiver tapi khusus untuk dalam negeri. Kalau yang P3MI kan ada housemaid, mungkin caregiver gitu ya. Saya kurang ini sih yang update juga. Lalu ada yang namanya job portal. Kalau job portal itu kayak tadi Bu Ano menyampaikan Emakaryo. Job portal swasta harus berizin melalui oss.go.id. Tapi kalau pamannya Kabupaten Banjarnegara itu punya bursa kerja seperti Emakaryo, itu tidak perlu izin melalui OSS. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa bursa kerja atau job portal pemerintah tidak perlu izin melalui OSS ya Bapak Ibu, kecuali job portal swasta. Kalau kita lihat kayak Jobibi, Jobstreet itu harus berizin lewat OSS. Lalu ini yang bursa kerja ya, itu kalau perizinannya aturan yang melatar belakangi ada yang di sebelahnya. Lalu kalau bursa kerja khusus. Nah, kalau itu udah ya, next. Nah, Bapak Ibu sebenarnya semangat untuk membentuk bursa kerja khusus itu adalah betul tadi disampaikan Mas Aji memfasilitasi penempatan alumninya. Saya juga mengapresiasi juga ya SMA membentuk BKK. Mungkin nanti saya pengen sharing kenapa sih kok SMK juga pengen gitu. Ada nggak yang bertanya kok SMK boleh menerbitkan, boleh membentuk BKK? Ada nggak yang Bapak Ibu? Iya, SMA kok membentuk BKK itu Bapak Ibu ada yang merasa aneh atau gimana atau biasa aja? Oh iya, suka deh. Biasa aja ya, karena betul bahwa di Permen 39 BKK itu adalah berada di satuan pendidikan menengah SMA, SMK, bisa juga MA ya. Bapak dari MA? Bukan, oke. Oh iya. Jadi bursa kerja itu salah satu fungsinya adalah mempertemukan tenaga kerja dan pemberi kerja. Nah, dari tenaga kerja yang diperoleh itu maksudnya peran Bapak Ibu juga harus menggali apa bakat, minat, kompetensi yang dimiliki alumninya untuk dapat tempatkan sesuai kualifikasi perusahaan.
Jadi tugas Bapak Ibu kalau di SMK, SMA 3 tahun. Nah, dengan waktu 3 tahun itu Bapak Ibu bagaimana menyiapkan suplai tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai kualifikasi perusahaan. Karena kalau kita lihat perusahaan tuh nggak mau rugi. Kayak kan udah kualifikasinya tuh kadang apa ya, kalau kita lihat anak-anak kita tuh bisa, tapi kebanyakan kalau secara hard skill kan hard skill bisa diukur ya, dilihat dia sertifikat ijazahnya dari mana, terus sertifikat pelatihan atau mungkin sebelumnya punya pengalaman kerja itu bisa diukur hard skill. Tapi Bapak Ibu dari jurnal yang disampaikan oleh McKinsey dan World Economy Forum disampaikan bahwa 85% keberhasilan di dunia kerja, khususnya kalau sudah bekerja, itu banyak ditentukan oleh soft skill. Berarti betapa pentingnya soft skill itu mulai kita asah. Mungkin asahnya jangan pas udah mau kelas 3 baru ini siswa-siswaku gitu. Panggilnya apa ya Pak? Teman-teman, adik-adik, adik. Adik-adik ini adalah beberapa soft skill yang mungkin harus banyak diasah, dikembangkan, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu dari awal mungkin Bapak Ibu mulai, yang pertama mungkin tipsnya memetakan dulu. Kadang kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten itu, kami nggak tahu nih, Bapak Ibu di SMK A, B, C itu punya siswa dengan bakat, minat, kompetensi yang seperti apa. Terus dipetakan juga mereka tuh nanti perencanaan karir ke depannya jangan pas kelas 3. Jadi pas kelas 1 tuh udah mulai dipetakan, oh ini Teni pengen bekerja, oh Teni pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, oh Teni pengen apa gitu mungkin ya, pengen punya karir yang seperti ini. Itu dipetakan dulu ya Bapak Ibu. Kami harapannya dengan adanya data itu kita bisa sondingkan nih perusahaan. Pokoknya kita Bapak Ibu udah terdaftar di BKK, terus Bapak udah punya pemetaan bakat minat itu. Nah, itu kita bisa sondingkan ke perusahaan bahwa dari siswa yang nantinya lulus di 3 tahun berikutnya ini loh petanya dari SMKA tuh lebih banyak yang mau ke industri. Nah, itu nanti kita sondingkan perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau terkait, saya malah kemarin sharing juga ada BKK yang kelas 3 itu mereka udah dimagangkan. Jadi programnya magang, terus pas lulus udah kerja. Itu terjadi di Banjar enggak? Terjadi ya? Jadi enggak Bapak Ibu? Oke, terjadi. Ya. Jadi harapannya setelah magang itu mereka enggak menjadi pengangguran ya. Jadi kenapa juga salah satunya kenapa kok SMK penyumbang pengangguran, karena banyak yang lulus pun mereka pada saat pendataan itu menganggur. Mungkin kalau bekerja pada saat pendataan mereka udah habis kontrak. Jadi permasalahan SMK menganggur itu banyak ya, kompleks, bukan karena tidak semua terserap ke dunia kerja. Bahkan banyak SMK itu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ke vokasi mungkin ya. Next. Bapak Ibu, kalau kita melihat tugas fungsi Bapak Ibu itu dalam melaksanakan atau mengembangkan BKK itu cuma 3. Yang pertama, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja. Nah, kalau informasi pasar kerja itu terkait informasi mengenai karakteristik kebutuhan persediaan tenaga kerja. Jadi, Bapak Ibu harapannya salah satu tugas dan fungsinya itu memberikan informasi, karena kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang udah ada AI gitu kan. Jadi beberapa jabatan-jabatan yang sudah beralih dari yang membutuhkan hard skill beralih ke yang lebih ke soft skill, karena mereka pekerjaan-pekerjaan itu udah digantikan oleh otomatisasi mesin. Jadi beberapa sudah hilang dan berganti dengan pekerjaan jabatan-jabatan baru yang mungkin kalau siswa itu tidak diinformasikan atau sosialisasi lebih awal, mungkin dia nggak tahu job desk-nya tuh apa. Kemarin kami memulangkan ini
terkait PMI ya. Bapak Ibu tahu PMI bukan Palang Merah Indonesia loh. PMI Pekerja Migran Indonesia. Jadi karena tergiur oleh gaji yang besar, banyak lulusan ini bukan hanya didominasi oleh lulusan dari SMK, ada juga beberapa lulusan dari perguruan tinggi. Jadi salah satu syaratnya cuman bisa mengetik 10 jari. Gaji segini, penempatannya di mana Bapak? Di Vietnam, di Kamboja, di Singapura. Namanya fresh graduate ya. Wah, dapat gaji dolar segini, berangkat mandiri. Bukan paspornya, bukan paspor PMI yang melalui, harusnya kalau mandiri pun tetap tercatat ya, tercatat sebagai apa namanya paspornya di BP2MI ya, rekom paspornya. Tapi mereka berangkat mandiri. Ternyata di sana apa? Sebagai admin judi online. Karena kan dia kecepatan dalam apa namanya 10 jari itu menjadi spesifikasi kualifikasi yang penting. Jadi selain bahasa, nah akhirnya kan mereka nggak bisa pulang dan dengan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena kita ada anggaran apa ya pemulangan yang dibantu oleh BNP juga kita pulangkan. Tapi kan mereka harus membayar denda ya Bapak Ibu. Nah itu kan juga karena kurangnya informasi apa mungkin buat para pencaker. Nah itu mungkin kalau di SMK kendalanya saya mungkin nanti sharing juga lagi. Lalu yang bisa Bapak lakukan apa nih kalau terkait informasi pasar kerja? Mungkin menyusun jurnal lulusan dan calon lulusannya. Tadi kalau saya sampaikan sharing di awal, pepetakan nih bakat minatnya. Lalu yang kemudian tracing study yaitu tracing alumni. Mungkin Bapak Ibu dari tahun berapa tracing study ya Bapak? 2022, iya ya? Iya, oke. Wah Bapak anu banget nih. Berarti melakukan tracer study itu Bapak atau alumni yang mengisi mandiri? Nah, ada yang gitu, ada yang ini nggak apa-apa. Kita harus apa bicara jujur seperti besok ya Bapak Ibu. Besok kita harus jujur nih memilih, nggak tahu ya. Lalu yang berikutnya mencari dan merekap loker. Jadi dicari loker itu karena kalau Bapak Ibu sudah tergabung di EMA Karya, mungkin Bapak lebih bisa selektif memilih apa info loker yang sudah terverifikasi oleh tim admin dari kabupaten kota dan provinsi. Lalu juga tadi ya pemetaan siswa. Lalu yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu semua melakukan yang namanya penyuluhan bimbingan jabatan. Nah, penyuluhan bimbingan jabatan ini di antara fungsi BKK itu mengambil peran dan tugas yang penting ya Bapak Ibu. Karena penyuluhan itu adalah kegiatan memberikan informasi terkait jabatan pekerjaan. Lalu kalau bimbingan itu untuk menggali potensi bakat minat. Jadi anak ini bakatnya di mana? Mungkin kalau ini Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kalau di kampus itu yang produce para psikolog itu biasanya punya yang namanya anggaran, nggak tahu ya kalau Kementerian Pendidikan namanya pengabdian masyarakat. Jadi mungkin bisa melibatkan mereka untuk melakukan psikotes lah. Jadi itu kayak modelnya CSR gitu sih. Nah, mungkin kalau nanti Bapak Ibu mau kerjasama, kita bisa soundingkan mau yang perusahaan atau mau yang CSR mungkin ya. Kalau kami sih mungkin ke depan karena kami tahun 2025 nanti mau mengadakan job fair, mungkin kami mau kerjasama dengan Unika Sudio Pranoto yang memang produce untuk psikolog ini ya. Jadi kita mau mengadakan psikotes free buat para pencaker yang datang di booth job fair kami. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini harapannya Bapak Ibu bisa merencanakan karir, juga bisa mendatangkan praktisinya mungkin psikolog ataupun apa sharing session dari alumni yang sudah sukses. Jadi menyampaikan prosesnya karena Bapak Ibu para Gen Z ini anti proses ya. Jadi maunya tuh mau cepat iya cepat sukses, cepat banyak uang, cepat. Jadi dia tidak tahu tahapan untuk mencapai kesuksesan. Taunya, oh Pak Agus ini udah sukses sih jadi direktur gitu ya.
Tapi nggak tahu Pak Agus itu dalam dalam menduduki posisi sekarang itu melalui proses yang mungkin taunya hanya oh udah enak gitu. Jadi para Gensi itu ter terbiasa dengan hal yang instan, yang cepat. Iya. Kalau Bapak Ibu di sini yang punya anak Gensi tentu udah tahu ya bagaimana potret mereka sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah perantaraan kerja. Nah, Bapak Ibu, perantaraan kerja ini juga mengambil peran penting karena Bapak Ibu salah satu fungsinya mempertemukan pencari kerja dengan pengguna atau perusahaan. Nah, ini dilakukan bisa dengan job canvassing atau melakukan job fair. Mungkin yang di sini yang mendapat anggaran SMKPK, saya boleh tahu berapa orang? SMK, program SMKPK? Nggak ada. Oh, 1, 2, 3. Oke. Sudah melaksanakan job fair? Sudah. Bagaimana progresnya, penempatannya? Sharing dong. Iya, terima kasih. Perkenalkan dulu ya Bu Nge. Saya Joni Trianto dari SMK Pancabakti Banjarnegara. Nah, kebetulan kita kemarin merger dengan SMK Negeri 1 Mandiraja. Untuk penempatan Sanaker kemarin yang ikut mendaftar, ada beberapa tadi. Pak Rito mana nih Pak Rito? Iya, jadi ada pengurus juga dari PT-PT yang dari APKK kerjasama dengan APKK Banjarnegara itu juga buka loker di sana juga. Kita juga kemarin ada beberapa yang sudah penempatan dari hasil. Oh iya, sedang proses ini. Nah, ini kita sebenarnya dari PKK yang di sini bukan beban sebenarnya Bu, tapi kita juga sebagai guru kewajiban kita tidak hanya di PKK. Untuk administrasi saja juga mungkin Pak Agus belum membuat mungkin nggih, padahal sudah berjalan administrasi guru. Jadi kita pekerjaannya dia hanya untuk mengurus BKK saja, nggih. Modul. Pak Said mungkin nggih ini Bu. Ini untuk asesmen juga nggih tentang penilaian juga kita juga tidak hanya mengurus BKK. Jadi mohon maaf untuk Disnaker juga Oke Bu nggih. Ya intinya itu. Jadi kita tidak hanya sebagai ketua BKK saja yang kesehariannya mengurus di BKK, tapi kita juga mengajar. Jadi untuk mengerjakan tugas mandiri kita pun kadang tidak tepat waktu, apalagi untuk di BKK. Nanti memang butuh sentilan-sentilan terus dari pihak Disnaker kepada kami diingatkan. Nggih. Kita juga tidak hanya itu, mengharap dari ini curhat juga nggak apa-apa Ibu nggih. Dari iya, jadi oke, jadi kita juga sebenarnya mengharapkan bantuan juga untuk loker-loker. Kadang anak-anak kita suguhi dengan makaryo. Kendalanya anak lebih suka atau lebih percaya dengan yang ada di BKK. Misalnya loker BKK itu ada apa saja seperti itu. Ini misalkan kita makaryo ini ada banyak loker di situ. Kadang mereka lebih yang langsung itu informasinya langsung dari BKK. Nggak gini. Jadi mereka itu kadang kalau disuruh untuk membuka emakaryo, di situ ada loker, terus tesnya juga rekrutmennya jauh, tidak ada di daerah kita di pelosok Banjarnegara ini. Kalau misalkan dari Snaker ada beberapa perusahaan yang besar yang bisa mendatangkan ke Banjarnegara, terus tesnya nanti bisa kita bergilir di dinas bisa atau di SMK dari ujung timur sampai barat bahkan sampai ke utara atau yang terdekat di kota itu akan lebih
efektif untuk Canaka di Banjarnegara. Mungkin itu, Bu. Ada tambahan Pak Minto? Karena harus nambah ya, Bismillah saya nambahi karena sebenarnya sudah dari Pak Joni sudah cukup banyak yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan job fair yang kami lakukan, karena memang job fair yang kami lakukan itu kan program yang diwajibkan, wajib untuk SMK penerima bantuan SMK PK. Sehingga kenapa kemarin kami mencoba untuk berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan, karena memang dengan berbagai pertimbangan yang tentunya pertimbangan kami banyak hal, karena salah satunya diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan job fair itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu kan bisa dikatakan sebenarnya sudah limit peminat pencari kerja. Walaupun sebenarnya disampaikan tadi oleh Mas Aji bahwa tingkat pengangguran di Banjarnegara pun juga sebenarnya masih cukup tinggi. Tapi memang generasi kita, ya kita sama-sama tahu, tadi juga sudah disampaikan di spill sedikit terkait dengan generasi Gen Z yang mungkin pengennya kerjanya enak, santai, gajinya gede dan sebagainya. Ini tapi itu bukan menjadi sebuah kendala bagi kita semua tentunya. Yang jelas kami juga di setiap sekolah berusaha untuk bagaimana menjembatani adik-adik kita, generasi yang saat ini yang lahir di era digital, yang segala informasi itu bisa ditemukan dalam satu genggaman, sehingga apa yang kita lakukan bersama teman-teman sebenarnya juga sudah cukup bagus. Kemudian terkait dengan progres dan pelaksanaan job fair yang sudah kami lakukan, alhamdulillah dengan persiapan yang cukup lumayan panjang dan kolaborasi kami dua sekolah, SMK Negeri 1 Mandiraja dan SMK Pancabakti Banjarnegara, kami kemarin mampu mendatangkan beberapa perusahaan, kurang lebih ada sekitar 22 perusahaan yang bisa hadir di booth job fair kami. Dan alhamdulillah untuk pengunjung memang karena kita punya dua kepentingan nih Bu, dua kepentingan. Kepentingan yang pertama itu kita mencoba memfasilitasi para alumni SMK, SMA Kabupaten Banjarnegara untuk bisa mendapatkan banyak informasi tentang lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, kami juga mengundang para siswi kelas 12 sebagai edukasi bahwa ini kepentingan edukasi bahwa inilah kegiatan penyampaian informasi bagi anak-anak kelas 12 sehingga nanti persiapan mereka lebih matang ketika menjelang lulus. Jadi itu yang kemarin kami lakukan. Kemudian progres penempatan memang kami belum sepenuhnya bisa menyampaikan laporan karena nanti kami juga harus melaporkan ke Dirjen Vokasi juga. Jadi ini kemudian laporan sedang kami coba susun untuk pelaporan secara keseluruhan program SMKPK mulai dari awal sampai akhir, dan kegiatan SMKPK pun sampai hari ini masih ada tersisa kegiatan yang belum dilaksanakan, dan insya Allah di bulan November akhir ini ya, magang Jepang kami sudah selesai Bu, tinggal ini bulan Desember pelaksanaan tes kompetensi bahasa Jepang dan keterampilan bersama LPK SO yang bekerja sama dengan kita. Terus kemudian terkait dengan beberapa, ya karena memang yang kita kelola kan dari berbagai latar belakang siswa, sehingga memang kita teman-teman di BKK ini butuh kerja ekstra untuk memberikan pemahaman mulai dari pengetahuannya, mulai dari keterampilannya, terus yang utama tadi disampaikan sama Bu Teni terkait dengan soft skill. Nah ini teman-teman BKK selama ini juga sudah melakukan yang namanya pelatihan persiapan memasuki dunia kerja. Jadi lebih-lebih yang sekarang dengan kurikulum Merdeka yang saya tidak tahu nanti dilanjutkan apa tidak, sepertinya akan dihentikan dengan adanya program
penguatan profil pelajar Pancasila di poin kebekerjaan, tentu seluruh teman-teman SMK, SMA itu memberikan pemahaman, pengetahuan yang luas terkait dengan persiapan memasuki dunia kerja. Makatan Ibu, terima kasih. Ini sebagai tambahan dari Pak Joni. Matur nuwun, saya akhiri. Matur nuwun, terima kasih. Sharingnya. Jadi memang ya untuk job fair ini kalau kita lihat memang dengan tadi ya kemajuan teknologi juga sekarang udah ada job fair online ya. Jadi kalau kita sebut bursa kerja Emakaryo itu adalah job fair online. Jadi mereka dipertemukan dalam platform digital yang mempertemukan ada pensuplai tenaga kerjanya bisa BKK, dipertemukan langsung dengan perusahaan dalam satu platform digital. Jadi sebenarnya bursa kerja itu ada online dan offline-nya. Kalau offline tuh bentuknya seperti Bapak Ibu ketahui job fair ya. Jadi harapannya memang betul, harapannya nanti terima kasih saran masukannya akan kami catat dan laporkan bahwa kolaborasi itu penting. Terima kasih kalau para agensi ini malas buka Emakaryo, gimana mereka nanti bekerja untuk apa ya, meng-create dirinya, maksudnya itu juga salah satu soft skill ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kalian nggak mau mengubah kebiasaan kalian hari ini, apa-apa harus disediain, apa-apa harus di apa kalau bahasa Jawanya disuapin, ini loh ini kapan mereka majunya gitu kan. Sementara mereka nanti di 2030 Indonesia mengalami bonus demografi yang akan banyak didominasi oleh para agensi ini. Nggak tahu ya saya 2030 masih di Disnaker atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi tugas kita bagaimana menyiapkan siswa-siswa alumni khususnya untuk dapat masuk ke dunia kerja. Next. Ini kalau terkait data capaian tracer studi, Bapak Ibu, ini kami dapatkan dari pada saat kami melakukan audiensi dengan Kemendikbudristek yang menyampaikan bahwa capaian tracer tadi seperti terpotret pada diagram ini bahwa kalau di tahun 2022 antara yang bekerja dengan yang berwirausaha lebih banyak yang berwirausaha, betul. Kenapa sih para agensi ini tertarik berwirausaha? Karena sekarang kalau kita lihat dari penjualan online shop ya Bapak Ibu, itu hasilnya lebih besar daripada para agensi ini bekerja 9 to 5. Jadi di era industri ekonomi gig ini ya, bahwa ini dimanfaatkan sekali oleh perusahaan-perusahaan startup seperti Traveloka, Shopee, lalu ada Tokopedia. Jadi kalau Shopee mungkin home base-nya ada di Solo, kalau di Semarang home base-nya itu Traveloka dan Tokopedia. Jadi para agensi ini lebih tertarik bekerja dengan perjanjian kerja yang kalau Bapak Ibu tahu PKWT. Jadi hanya dalam jangka waktu yang singkat karena mereka tahu nih perusahaan karakteristik agensi ini tidak mau dalam komitmen, tidak suka dalam tekanan. Jadi kalau ditekan, di pressure, kalau kayak kita udah berapa tahun ya Pak kita bekerja kan, kita mental kita lebih semangat juang kita dibanding para agensi ini kita lebih berani. Tapi para agensi ini karena dihadapkan dengan teknologi dan kalau saya bilang too much information. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, setuju sekali. Informasi itu begitu masif sekali yang mereka dapatkan dari HP-nya ini, dari gadgetnya ya. Informasi apapun, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama agensi, mereka tuh bukan membantah karena mereka informasinya udah dari beberapa sumber. Kalau saya mungkin zaman dulu cukup nonton TV, TVRI, RCTI, saya tahu berita itu dari TVRI, dari SCTV, RCTI di pokoknya terkait berita apa itu ya itu. Tapi kalau agensi dari berbagai sumber, dari Twitter, dari mungkin media sosial yang lain. Jadi bagaimana menyikapi para agensi ini? Jadi kalau mereka berwirausaha pilihannya berikan informasi terkait pengembangan wirausahanya. Kalau mereka ingin bekerja di sektor formal
bekerja di perusahaan, beri mereka ilmu. Kadang-kadang ilmu mereka untuk bekerja itu kadang tidak mereka dapatkan di sekolah. Jadi kita maunya setelah lulus ya itu tugasnya naker, fasilitasi penempatan. Tapi kita selama 3 tahun di sekolah itu mereka dapat apa bekal untuk mau masuk ke dunia kerja. Kadang kalau ikut HRD rekrutmen ditanya HRD ke pencakar, kamu punya apa? Mau kerja tuh punya apa? Nggak bisa jawab. Karena memang mereka kurangnya informasi yang harus mereka dapat. Kalau saya bekerja tuh saya punya ini loh, saya punya kompetensi ini loh, saya punya mungkin kalau sekarang lebih dipercaya sertifikasinya BNSP. Jadi gimana mereka dapat mengupgrade, mengupskill kompetensi selain yang mereka dapatkan di dunia pendidikan selama 3 tahun ini. Mau SMA, mau SMK, mau MAN. Kita bagaimana create mereka ini untuk siap nantinya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Next. Ya, ini skip aja next Bapak Ibu karena udah punya tanda daftar, udah membuat kelembagaan. Jadi ini refresh lagi next. Next. Nah, ini mungkin rambu-rambu ya. Tadi juga sedikit disampaikan tanda daftar itu aktif bila Bapak Ibu melaporkan data penempatan. Jadi harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu kami menyadari juga ya sudah berupaya. Kadang-kadang kalau ikut job fair dari perusahaannya belum mengirimkan ya Pak data penempatan. Jadi gimana kami BKK ini melaporkan. Nah, itu mungkin juga harus ada pendekatan interpersonal dengan perusahaan, mungkin menjalin jejaring networking dengan HRD-nya. Jadi kalau ikut job fair itu salah satu kewajibannya kamu dapat supply tenaga kerja yang berkualifikasi sesuai, tolong data penempatannya juga itu memang harus ada apa ya, hubungan interpersonal sih. Kayak benar ada apa, tak kenal maka tak sayang tuh memang benar sekali. Lalu next. Ya ini adalah rambu-rambu yang Bapak Ibu harus patuhi terkait apa dan boleh dan tidaknya dalam melakukan mekanisme antar kerja. Yang pertama adalah dilarang menempatkan alumni yang dilarang menempatkan selain alumni. Nah ini kalau yang di Banjarnegara ini udah punya forum BKK? Sudah. Ketuanya siapa? Oh, alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Harapannya dengan terbentuknya FK ini lebih banyak kolaborasi antar BKK yang ada di Banjarnegara dan bisa mengakomodir permintaan loker atau pencakar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, dilarang menempatkan ke luar negeri. Bapak Ibu memang terkait penempatan ke luar negeri tadi di slide sebelumnya itu adalah kewenangan dari P3MI melalui kantor cabang yang mungkin ada di beberapa kabupaten kota. Bapak Ibu boleh memfasilitasi penempatannya mungkin dengan mendatangkan mereka, melakukan sosialisasi atau mungkin melakukan edukasi terkait penempatan ke luar negeri boleh. Jadi kalau menempatkan dari BKK fasilitasi penempatan belum boleh karena yang memfasilitasi penempatan P3MI dan kantor cabang P3MI yang ada di turunannya P3MI. Lalu pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi Bapak Ibu, kita dalam melakukan pembinaan kita juga melakukan pengawasan. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan MOU dengan perusahaan itu tidak diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Banjarnegara khususnya. Karena jangan sampai dari MOU itu pada akhirnya akan merugikan alumni atau siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri ini masuk dalam ranah TPPO ya. Jadi beberapa perusahaan yang ada di Jawa Tengah saya mungkin sharing, ada yang karena dulu untuk penempatan tenaga kerja swasta LPTKS, LPPRT itu dulu tidak melalui OSS, banyak Bapak Ibu LPTKS, LPPRT yang menempatkan
tenaga kerja, dan karena mereka ya kayak malas melaporkan, itu juga sama terjadi pada mereka karena mereka harus mengupgrade perizinannya melalui OSS, dan karena mereka menganggap itu biasalah, nggak usah, yang penting kan kita menempatkannya prosedur aman, tapi izinnya belum ke OSS karena lembaga penempatan swasta ataupun LPPRT itu bila tidak punya izin OSS masuk dalam kategori TPPO. Jadi Bapak Ibu juga dalam melakukan MOU mungkin juga dilihat hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh siswa atau pencari kerja Bapak Ibu yang ditempatkan di sana. Jadi tetap harus berkomunikasi, maksudnya tetap harus berkolaborasi dan memberikan informasi. Jangan sampai kalau sudah terjadi masalah baru lapor ke Disnaker, gitu ya. Jadi kita harapannya dengan kegiatan hari ini networkingnya jalan ya Bapak Ibu. Betul tadi sudah ada kolaborasi, bagus, lebih ditingkatkan lagi. Lalu yang berikutnya wajib melakukan OPP. OPP itu apa? Orientasi pra pemberangkatan atau penempatan. Maksud dari kegiatan ini, jadi kalau Bapak Ibu ber-MOU, perusahaan itu harus melakukan OPP. Jadi dalam kegiatan OPP itu dijelaskan syarat kerjanya apa nanti di sana, budaya kerjanya seperti apa, terus lingkungan kerjanya seperti apa, job desk-nya seperti apa. Selain mereka taunya cuman tanda tangan kontrak gaji segini, enggak, tapi dari perusahaan dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja ataupun dari SMK melakukan kegiatan ini. Jadi pada saat mereka nanti udah sampai di tempat yang dia bekerja dan sudah ditempatkan, dia tahu dia harus ngapain nih. Oh, aku tuh harus di lingkungan kerja seperti ini, resiko kerjaku seperti ini. Terus teman-temanku mungkin kalau di operator, di line tuh kayak gini ya kerja, dan itu harus di-announce, sosialisasikan sebelum mereka ditempatkan. Kalau Bapak Ibu melakukan MOU dengan perusahaan padat karya. Kalau yang di sini ada yang kolaborasi atau punya MOU dengan kawasan industri, mungkin Batang, Kendal, Jawa BK. Alhamdulillah. Oke, mungkin lebih boleh. Mungkin dicatat Mbak Bu Anom, namanya Pak, biar dicatat Bu Anom. Perkenalkan, nama saya Kuku Hadi Irawan, saya dari BKK Manusaka SMK Ma'arif Karangkobar. Atas Bu, Banjarnegara atas. Izin bertanya, tadi ada slide yang menayangkan bahwa ada pelaporan penempatan dari saya sendiri karena saya BKK baru. Saya mau tanya, sistem pelaporan ke Disnaker itu bulanan, tahunan, dan caranya itu online atau langsung datang ke kantor? Saya belum tahu sistemnya. Dulu pas saya buat izin memang saya ke sini, tapi setelah itu jarang jalan ke sini. Terus yang kedua, saya mendapat amanat dari kepala sekolah untuk bertanya dengan Disnaker Banjarnegara atau dari provinsi, bisakah memberikan fasilitas kepada sekolah kami, terutama di jurusan TKJ, untuk melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah, khususnya komputer jaringan, yang tidak hanya sekedar suruh beli produk, begitu, yang sudah MOU dengan ini, nggak bisa magang guru, nggak bisa magang siswa, yang penting beli HP-nya atau beli komputernya dan lain sebagainya. Iya, begitu pertanyaannya, dua gitu Bu. Terima kasih. Pak Fuad, izin ya Bapak Ibu terkait data ya ini ya, karena kita itu kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Kadang setiap stakeholder atau kementerian itu punya yang namanya satu data ketenagakerjaan yang mungkin metriknya berbeda-beda. Jadi kalau untuk memudahkan Bapak Ibu kan memang sudah punya tracer sadi, mungkin dari tracer sadi itu bisa juga di CC ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau kita mau jujur nih Bapak Ibu, kita juga punya metrik untuk data penempatannya. Jadi nanti mungkin bisa saya share melalui dari Dinas Tenaga Kerja Banjar. Jadi metriknya tinggal sesuaiin aja.
Kalau mungkin kolom-kolomnya berbeda ya nanti yang gampang aja deh yang memudahkan Bapak Ibu. Jadi kalau melaporkan jadi itu selain dilaporkan ke Kementerian Pendidikan mungkin ya sebagai induk dan kami Ibu Tiri ya di Kementerian Ketenagakerjaan tuh Ibu Tirinya itu mungkin langsung di CC aja memudahkan. Nah untuk tipsnya tadi Bapak menyampaikan 1 bulan 2 bulan yang mudah aja Pak. Kami tidak ada kayak keharusan setiap 1 bulan setiap ini tapi kan untuk lebih memudahkan Bapak Ibu jadi itu akan menjadi habit ke depannya jadi dilaporkan per bulan aja. Jadi setiap bulan. Kalau nggak ada ya tulis nggak ada. Jadi kita bisa memonitoring. Nah dari data Bapak Ibu yang kita dilaporkan itu juga sebagai acuan buat Bappenas terkait pendataan survei nasional ya. Baik itu penempatan maupun data-data yang lain. Jadi itu adalah source data yang akan mempengaruhi potret TPT di setiap kabupaten kota. Kalau survei itu kan berdasarkan survei ya. Kadang-kadang dengan adanya data dukung itu akan merubah potretnya. Jadi sebenarnya tidak ada penganggurannya tuh nggak tinggi, tapi karena source datanya yang terpotret itu masih tinggi, nah itu akibatnya akan menimbulkan data yang mungkin kalau Bapak Ibu lihat kok pengangguran SMK baik lagi gitu kan. Sebenarnya kalau terkait data itu tergantung dari masing-masing Bapak Ibu. Sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan juga punya pelaporan data penempatan melalui yang berbentuk basis datanya online. Cuman nanti mungkin saya lebih sharing lagi nanti ke buku panduannya aja sih Bapak Ibu pelajari yang mudah aja. Kami tidak memaksa Bapak Ibu harus melaporkannya pakai yang data source data dari metrik yang dari tracer tadi ataupun dari kami yang Permen 39 itu yang memudahkan Bapak Ibu aja. Jadi harapannya dengan kegiatan ini mungkin juga mengingatkan kembali betapa pentingnya dukungan data dari Bapak Ibu karena data itu menjadi penting untuk kami dalam melakukan yang namanya pembinaan juga dalam menyusun program-program untuk kegiatan ke depannya khususnya terkait kelembagaan di BKK. Gitu Bapak. Ada lagi? Oh, yang kedua terkait fasilitasi ke perusahaan ya MOU baik. Nah, sekarang saya tanya nih Pak, bagaimana kami bisa memfasilitasi atau asistensi ke perusahaan kalau kami tidak tahu company profile atau dari BKK Bapak Ibu. Kita mau ngomong apa? Kan kalau kita lihat cuman ini BKKA dengan jumlah siswa ini dengan jurusan ini. Kita kan harus tahu bahwa Bapak itu punya program unggulan apa dari lulusan Bapak yang tadi ya. Jadi kan kita mau nggak mau kalau kita mau mensondingkan dengan perusahaan itu kan kita harus tahu ya company profile-nya. Nah, harapannya dengan Bapak bergabung di Emakaryo, mungkin kita bisa juga menyondingkan itu lewat bursa kerja online itu. Jadi melalui itu perusahaan bisa melihat potret dari company profile BKK Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama bekerja sama berkolaborasi ya. Itu sih. Oke, alhamdulillah. Jadi iya alhamdulillah. Berarti kami ini juga saran teguran juga nih kami bahwa kok sampai Banjarnegara belum terdengar sama sekali Emakaryo dulu. Bapak mungkin baru tahu ya, bukan baru dengar ya. Baru tahu ya. Terima kasih. Jadi dulu itu sebenarnya Emakaryo itu adalah kalau kita bilang tuh sebenarnya kayak Bapak tadi ya, untuk memudahkan kami pendataan kalau pada saat mau job fair tuh kita udah punya kayak bank data perusahaan yang mau bergabung. Kita udah tahu kualifikasinya, kita udah tahu info lokernya. Maksudnya itu dari awal itu embrionya. Tapi dengan pengembangan dan anggaran untuk pengembangannya berubah menjadi yang seperti sekarang ini dan disupporting oleh beberapa OPD ya Bapak Ibu dari Kominfo bahkan menjadi bursa kerja online punyanya Provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan punya naker lagi tapi punya Provinsi Jawa Tengah. Nah,
alangkah baiknya karena itu punyanya Jawa Tengah. Jadi mari kita sengkuyung sama-sama karena keberhasilan kemanfaatan dari bursa kerja ini kalau tidak dimanfaatkan akhirnya akan menjadi sesuatu percuma. Jadi kalau kita sama-sama memanfaatkan, sharing juga kekurangannya, mungkin Pak, Bu, kalau ditambahin ini gimana? Bahkan kita sekarang udah pengembangan melalui WA. Jadi mungkin belum bisa presentasi ke Bapak Ibu karena itu baru dalam proyek pengembangan. Jadi kalau pencakar dulu daftar punya akun itu mereka tidak hanya terdaftar dan bisa oleh perusahaan saja. Kalau sekarang melalui admin langsung. Jadi pencakar akan mendapatkan namanya kayak Teni daftar saya pengen ini. Jadi yang jawab itu dari admin langsung kebutuhannya apa per orang. Jadi dilayaninya enggak Teni hari ini sekarang nanti selanjutnya siapa, tapi kalau dia udah apply otomatis bisa komunikasi by WA melalui sistem yang Emakarya yang pengembangan ini. Next mungkin dari Bapak Ibu yang di sini nih. Tadi kan syarat untuk kelembagaan BKK itu adalah sudah mengikuti Bintek antar kerja. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mendapat kesempatan mungkin ya dari beberapa mungkin yang nggak bisa datang juga. Harapannya dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa dibuatkan sertifikat ya, sertifikat Bintek antar kerja. Jadi syaratnya menjadi pengelola BKK sudah mengikuti Bintek antar kerja. Jadi apresiasi juga sudah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Banjarnegara. Lalu ini nih tadi menyinggung terkait Bapak yang di sana tuh curhat, saya lupa nih kalau masalah nama gampang lupa. Kalau terkait penempatan itu kok data penempatannya ongoing terus ya kayak drakor aja ya ongoing gitu nanti. Itu karena banyaknya pekerjaan randomnya pekerjaan salah satunya sebagai guru Pak. Nah ini padahal menurut petunjuk teknis POS Permendikbud Ristek tahun 2022 bahwa Bapak Ibu bila melakukan kegiatan penyelenggaraan BKK itu Bapak Ibu juga mendapatkan di slide yang sebelumnya mendapatkan kayak reward dari Kemendikbud, bener nggak sih 6 jam? Enggak, dalam prakteknya 0. Padahal itu ditetapkan di oh gitu ya. Berarti 0 ya? Enggak ya itu. Oke. Oh, 0 rupiah. Oke. Mungkin nanti kita bisa saya pribadi karena dapat kan saya sering curhat kenapa ya Pak mereka selain melakukan tugas tambahan tugas pokok sebagai guru ini Bu Teni mereka dapat reward karena dengan itu bisa enggak ya tidak berlaku ya. Kenapa Pak? Kayaknya Bapak dari hati deh ya. Oke, next mungkin. Nah, ini terkait tadi presentasi sebelumnya bahwa BKK penyumbang nih ya. Pengangguran SMK bisa juga dari fresh graduate yang tidak perpanjang kontrak, berhenti kerja dan tidak betah atau karena pendapatan kurang. Jadi kalau mau sharing para Gensi ini ya lulusan SMK itu selalu melihat apa yang namanya upahnya itu mau nggak mau menjadi ukurannya upah karena mereka nggak salah sih semua ditampilkan di gadgetnya itu kan semua gaya hidup yang mungkin hedon mungkin ya itu kan butuh supporting anggaran ya supportingnya berupa apa ya upah mereka pasti lihatnya selain mungkin mental block nggak mau keluar dari Banjarnegara mereka lihatnya upah nggak salah sih Bapak Ibu kalau memang upah itu menjadi trigger mereka untuk maju nggak masalah karena salah satu informasi pasar kerja itu juga Bapak Ibu juga memperkenalkan list data UMK di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dikasih stabilo ini loh yang kalau mau kerja keluar dari Banjarnegara yang UMK-nya tinggi itu Kabupaten A, B, C. Nah kalian kalau mau
mengembangkan ke pekerjaan yang lain selain di Banjarnegara, pilihlah yang upah-upahnya UMK-nya tinggi. Itu juga bisa menjadi pendorong mereka karena mereka lebih cenderung melihatnya upah tanpa melihat yang lain mungkin ya. Next. Bapak Ibu, ini saya petakan terkait masalah pokok yang sering dihadapi BKK. Satu, bagaimana mencari loker. Yang kedua, bagaimana sih melayani perusahaan. Lalu bagaimana meyakinkan yang paling Bapak Ibu hadapi setiap hari adalah bagaimana meyakinkan calon tenaga kerja atau siswa atau alumni. Lalu yang berikutnya bagaimana mendapatkan dana yang benar. Nah, lalu terkait pelaporan dan transfer tadi. Mungkin saya petakan kebanyakan beberapa masalah ini sering dihadapi di BKK Bapak Ibu. Next. Baik Bapak Ibu, kalau mengerucut pada kegiatan hari ini bagaimana menguatkan kelembagaan dan tata kelola BKK. Ini beberapa tips dari kami terkait bagaimana sih kedepannya dalam pengembangan kelembagaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas antar kerja. Bapak Ibu tadi sebagai fungsional pengantar kerja, kami ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah petugas antar kerja. Jadi fungsional pengantar kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota dengan petugas antar kerja yang ada di lembaga penempatan tadi, ada swasta, ada LPPRT, Job Portal, ada P3MI, itu berupaya sama. Jadi memfasilitasi penempatan tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah ini bisa dilakukan dengan slide-nya enggak. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya difabel ini. Oke, jadi kalau peningkatan kompetensi dan kapasitas ini Bapak Ibu di anggaran kami mungkin Bapak Ibu mungkin di tahun depan ya, saya bukannya berjanji tapi harapannya ada perwakilan dari peserta yang hadir di penguatan lembaga ini menjadi peserta dalam kegiatan kami di tahun 2025 terkait peningkatan kapasitas petugas antar kerja di Kabupaten Banjarnegara. Karena tahun sebelumnya kita petakan yang mendapat kesempatan itu di daerah Solo Raya. Jadi harapannya karena ini kayak tidak lokasinya itu juga menentukan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan pembinaan. Mungkin kedepannya kami memprioritaskanlah untuk Kabupaten Banjarnegara ini untuk ikut di kegiatan kami peningkatan kapasitas selama 3 hari dan akan dilanjutkan 1 hari pada 1 bulan setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini. Kita di kegiatan berikutnya itu 1 hari. Jadi setelah 3 hari di Gembleng, Bapak Ibu tinggal mungkin di Semarang ya Bapak Ibu, di tempat yang mungkin representatif juga di hotel gitu ya, karena kita kegiatannya memang ya di hotel. Jadi harapannya Bapak Ibu dari kegiatan itu bisa sharing antar lembaga. Jadi yang kita undang tidak hanya lembaga penempatan dari BKK, tapi dari yang tadi keempat itu kita hadirkan. Harapannya berkolaborasi, bertemu, sharing, juga akan kami tingkatkan, pengetahuan dan pengalaman teknisnya terkait mekanisme antar kerja. Lalu yang berikutnya penggunaan teknologi informasi dan digital. Jadi dengan adanya aplikasi Bursa Kerja Online Emakarya ataupun yang dari kementerian ya, diinisiasi Kementerian Siap Kerja, Bapak Ibu harapannya bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi online ini. Lalu berikutnya kerjasama dengan Dudi dan ini terkait dengan networking. Bapak Ibu bisa kalau yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan lebih ditingkatkan lagi terkait program magang ke perusahaan, juga ada melakukan job fair mungkin dari tadi yang program SMKPK. Lalu yang berikutnya adalah peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Karena
kemarin waktu kita pembinaan diri Kendal dan itu juga mungkin banyak dialami oleh beberapa BKK ya, bahwa yang dibutuhkan Dudi itu spek mesin untuk operator itu speknya udah 5-6 ya. Tapi di BKK mungkin di BKK-nya itu masih spek 1. Nah, itu juga jadi kendala kenapa lean and match antara suplai tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri itu tidak terjadi lean and match yang harmonis karena memang udah beda kualifikasi dan ya udah beda spek lah gitulah gampangnya. Lalu yang berikutnya adalah penguatan program bimbingan karir dan konseling kerja. Bapak Ibu mungkin dari awal selain memetakan tadi ya, memetakan alumni atau siswa pada saat kelas 1 mungkin ditekankan juga bagaimana perencanaan karir mereka 3 tahun berikutnya. Jadi enggak hanya dipetakan bakat dan minatnya, tapi juga perencanaan karir. Kalian mau ke depannya mau seperti apa? Lalu yang berikutnya branding dan promosi. Jadi dengan adanya Bapak Ibu bergabung di Emakaryo, itu juga akan membranding bursa kerja Bapak Ibu yang bisa dilihat oleh semua perusahaan yang tergabung dan punya akun di Emakaryo. Jadi mereka kalau butuh tenaga kerja, mereka tinggal lihat tuh di Emakaryo, oh BKKA lulusannya banyak jurusan A, jurusan B, C. Nah nanti tinggal perusahaan tuh bisa memilih. Kalau mereka memilih, biasanya mereka akan koordinasi konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi ataupun Kabupaten Kota. Bagaimana sih BKK ini lulusannya seperti apa? Terus angka untuk akreditasinya juga seperti apa? Jadi akan ada komunikasi itu terkait branding ke depannya yang harapannya akan membuat perusahaan itu tertarik melakukan MOU penempatan dengan perusahaan Bapak Ibu. Lalu yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu harapannya juga selain melakukan MOU kerjasama Bapak Ibu juga meluangkan atau kalau menyiapkan program monitoring dan evaluasi penempatan alumni di perusahaan. Kalau yang di sini nih sharing lagi. Bapak Ibu kalau sudah menempatkan alumni, Bapak Ibu melakukan evaluasi dan monitoring enggak? Maksudnya kalau Teni ditempatkan di perusahaan di Cikarang, Bapak Ibu tengok enggak Teni itu? Enggak, kenapa? Oh gitu. Jadi enggak ada. Jadi enggak ada ini ya Pak, enggak ada dievaluasi monitoring. Oh, apa mungkin perusahaan maunya untuk kedepannya dibutuhkan seperti apa kualifikasinya atau bertambah atau mungkin dari alumni yang ditempatkan di sana mungkin mau curhat mau apa terkait penempatan di sana enggak ada ya Pak? Enggak. Oh ya. Oke, jadi mantaunya dari anak ya. Jadi dari data tracer tadi itu ya Bapak Ibu. Ya? Oh, di grup. Punya grup ya. Oke ya, itu minimal dipantau ya Bapak Ibu, ya kan? Oke, Pak. Saya takut Bapaknya kalau udah ini. Ya, oke. Iya. Enggak baik kok ya Pak ya. Ya, next mungkin. Nah, ini adalah teori Gensi. Mungkin kalau saya mengambil intisari, banyak sih yang harus kita gali dari para Gensi ini. Tapi mereka punya kelebihan yang mungkin dari kelebihan itu Bapak